Saat ini banyak orang-orang yang divaksinasi dan saya pernah dengar-dengar cetukan-cetukan di luar berharap mereka dengan divaksin mereka bisa masuk kerja. Nah, bagaimana tanggapan Bang Kayok sendiri, Bang Kayok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini kami spesial hari ini mengundang yaitu HRD di salah satu perusahaan di Cikoja, yaitu putra daerah Jawilan juga. Ternyata ada ya HRD orang Jawilan gitu ya di daerah Cikoja. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Apalagi ada sesuatu hal yang ingin kita tanyakan terkait beberapa yang pernah dijawab dari pertanyaan kami oleh para calon kepala desa. Oke, selamat datang Bang Kayok atau Bapak Suharta. Bapak Suharya. Suharya, oh iya Bapak Suharya. Ya Bapak Suharya atau kita kenal biasanya Arya Kayok. Karena saya biasanya manggilnya Arya Kayok aja sih. Makanya namanya nggak pernah muncul nama aslinya. Bang Kayok, ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada Bang Kayok nih terkait apa-apa yang sudah dikemukakan pembicaraannya oleh beberapa calon kepala desa di Jawilan terkait para pencaker pengangguran di Jawilan juga nih. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tanyakan dulu nih. Bang Kayok kan sebagai putra daerah yang saat ini menduduki posisi HRD di salah satu perusahaan di Cikoja. Bagaimana nih, Bang, melihat kondisi di Jawilan ini terutama masih banyak pengangguran. Menurut Abang sendiri bagaimana? Apakah ada kendala-kendala yang memang dari masyarakat sendiri atau memang perusahaan sulit buat menerima masyarakat kita nih? Silakan Bang Kayok. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Saduri atau Bang Dur yang hari ini telah mengundang saya untuk berbincang-bincang atau berdiskusi gitu kan. Menarik seputar Jawilan kan. Okay. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan Bang Saduri mengenai pengangguran ya. Saya jawab, pengangguran itu tidak akan pernah habis. Karena setiap tahun pengangguran itu di masyarakat Jawilan itu akan semakin bertambah. Kenapa dasarnya? Ya mungkin tahun ini ada yang lulusan SMA jadi pengangguran. Kemudian yang bekerja juga di PHK jadi pengangguran. Sementara perusahaan belum bertambah, hanya itu aja. Akhirnya masyarakat pun saat ini katakanlah bisa disebut dengan banyak perusahaan tapi banyak pengangguran. Nah, untuk saat ini perlu saya sampaikan kenapa banyak pengangguran dan masyarakat juga harus paham tentang situasi kondisi saat ini terutama di masa pandemik. Jadi mungkin bisa saja kalau masa pandemik ini sudah melewati atau anggaplah tidak ada corona gitu kan, investor pun akan berdatangan untuk menanamkan investasinya di Kecamatan Jawilan. Tetapi untuk saat ini investor juga pada kebingungan gitu kan, bukannya mengabaikan masalah pengangguran, tetapi yang ada aja kewalahan. Mengenai investor, Bang Kayok, berarti banyak investor yang mencabut sahamnya atau bagaimana di Jawilan? Investor untuk saat ini bukan mencabut sahamnya, tetapi mereka untuk bisa bertahan aja kewalahan, ya kan? Iya. Apalagi mengembangkan, karena di masa pandemik ini situasi wilayah kita itu kurang stabil, terutama Kabupaten Serang yang kemarin-kemarin itu memasuki sampai level 4 gitu kan. Jadi karena pandemik ini membunuh semuanya, artinya terhambat baik masyarakat yang ingin bekerja maupun para investor yang ingin menciptakan lapangan pekerja. Jadi kesulitan di situ ya. Arahnya ya akhirnya semua masyarakat harus ada pemakluman. Tapi kan masalah makan setiap orang tidak bisa dimaklumi. Lapar kan bisa dikunci. Bagaimana Bang Kayok? Kalau menurut saya ini kembali ke faktor gengsi. Banyak pekerjaan. Ingat dulu di Jawilan atau di Serang Timur, Cikande, Kopo Jawilan, belum ada pabrik, masyarakat masih bisa makan. Betul. Tetapi yang diinginkan saat ini oleh masyarakat, kebanyakannya mereka ingin langsung bekerja, ya kan, bagian yang enak, ya kan, tanpa melihat di sana itu ada lowongan atau tidak gitu kan. Coba kalau masyarakat berpikir dan merasa bersyukur ketika sehat gitu kan, Udah sih, nggak usah gengsi-gengsi dulu untuk saat ini sebelum mendapatkan pekerjaan yang layak.
apa aja yang penting halal. Bisa berwirausaha, bisa bertani dan lain-lain. Bisa berwirausaha, bisa bertani. Mungkin beberapa tahun yang lalu, Bang Saduri, kayak saya ini kuli manggul juga, kuli bangunan juga. Pernah ngalamin ya? Bukan pernah ngalamin lagi. Ceritanya panjang dan perih. Saat itu memang belum ada industri, tapi kami nggak gengsi demi sesuap nasi. Apapun yang kami lakukan, yang penting tidak mencuri. Itu aja. Saya rasa untuk saat ini kalau masyarakat bicara kelaparan jauh. Yang penting mereka ada keinginan bekerja dalam bidang apapun ya. Betul. Tanpa harus berpikir mengharapkan di perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk makanya, saat ini. Iya. Tapi ketika beres pandemi tidak menutup kemungkinan juga perusahaan akan membutuhkan banyak karyawan lagi, akan stabil lagi. Dan mungkin kan nggak untuk masuk lagi mereka ke perusahaan? Di masa pandemik aja mereka sudah bisa bertahan saat ini gitu kan. Mudah-mudahan ketika masa pandemik ini sudah dianggap lewat atau berlalu, saya yakin jadi masih ada harapan ya, masih ada harapan. Ingat di kita itu untuk saat ini tanah-tanah sudah dikuasai oleh asing. Dan harapan orang asing yang ingin berinvestasi di kita itu tahun-tahun ini juga menciptakan lapangan kerja atau menciptakan sebuah perusahaan. Tapi untuk saat ini mohon dimaklum dulu kepada masyarakat gitu kan. Oke, Bang Kayok, ini kan kita coba, saya pengen tahu nih respon dari Bang Kayok. Kemarin beberapa kali kita mencoba untuk berdiskusi dengan para calon kepala desa. Nih, Cakades ini banyak sekali mengungkapkan bahwa dia akan berusaha 70%, 75%, 60% agar masyarakat agar perusahaan ini dimasuki oleh masyarakat. Misalkan 70%-nya adalah masyarakat Jawilan. Nah, bagaimana Bang Kayok pernyataan dari setiap kepala desa itu bagaimana? Kalau tanggapan saya itu sah-sah aja para calon kepala desa menyatakan seperti tadi gitu kan. 70% atau 75% adalah putra daerah kan gitu. Karena itu mungkin janji kampanyenya dia kepada masyarakatnya ketika saya terpilih. Nah, kenapa hanya dibilang sah-sah saja? Seolah-olah ada sesuatu nih. Karena yang namanya calon, mohon maaf untuk saat ini kan mencari simpatisan. Dalam mungkin saat-saat ini tuh mereka berkampanye menyampaikan gitu kan. Ketika saya terpilih misalkan gitu kan, saya akan menjamin 75% adalah masyarakat saya. Seperti itu. Itu sah-sah aja kalau menurut saya. Tetapi kepala desa juga atau calon kepala desa juga harus tahu situasi saat ini. Yang 70% itu apakah orang yang sudah bekerja kemudian dimasukkan, ataukah pengangguran yang belum bekerja kemudian 70%-nya baru dimasukkan ya? Kalau saya sih inginnya 100%, bukan 70%. Artinya, misalkan nih, saya calon kepala desa. Kalau saya jadi kepala desa terpilih, misalkan gitu kan, saya akan jamin masyarakat saya masuk ke perusahaan semua. Dengan catatan perusahaannya ada. Tetapi kalau saat ini, saya rasa nggak mungkin kan gitu kan. Jadi kita bicara apa adanya kan gitu kan. Artinya kalau harus memaksakan, masa karyawan yang sudah bekerja dikeluarkan, kemudian terjadi regulasi antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini juga nggak rasional kalau menurut saya, Bang Saduri. Tapi beberapa calon kepala desa ada yang mengatakan begini, 70% atau 75% tadi, yaitu masyarakat Jawilan ketika ada lowongan pekerjaan. Misalnya membutuhkan 10 orang, 70% adalah masyarakat Jawilan. Nah, itu memungkinkan sebagai Bang Kayok sendiri sebagai HRD, kondisi seperti itu memungkinkan tidak? Memungkinkan kalau ada lowongan. Kalau ada lowongan? Kalau ada lowongan. Tetapi saat ini kan ketika calon kepala desa terpilih juga harus tahu kriterianya kan gitu kan. Misalkan di satu perusahaan, anggap di desa kita gitu kan, butuh karyawan 10 orang. Dia butuh tenaga ahli kayak semacam IT, kemudian montir, kemudian mekanik atau yang lain-lainnya. Kalau tidak ada masyarakat setempat yang mempunyai skill tertentu, apakah memungkinkan dimasukkan? Makanya dari calon kepala desa itu sendiri harus tahu dong, jangan dipaksakan, wah 70% harus masuk semua. Atau misalkan dari 10 orang mereka harus dipaksakan masuk, sementara perusahaan membutuhkan skill-skill tertentu kan gitu kan. Kriteria khusus ya? Tidak sembarangan masuk juga gitu. Betul.
Dan yang jadi pertanyaan berarti kan kepala desa itu punya data masyarakatnya tidak secara kualitas masing-masing yang mau dia masukkan kerja itu. Nah, ini salah satu kelemahan ya kan buat calon kepala desa atau buat kepala desa yang ada kan gitu kan. Mereka kadang-kadang kurang tahu masyarakatnya yang mempunyai keahlian A, kemudian si B punya keahlian C, kemudian si C punya keahlian harusnya masyarakat itu kondisi saat ini kepala desa itu tahu. Ini nih warga saya dari RT anu, oh dia bidang pekerjanya A gitu kan. Itu harus tahu. Jadi berarti kan harus ada suatu yayasan yang bisa pegang itu, kayak misalkan BLK lah gitu. Desa sendiri yang nih Bang Kayok sebagai putra daerah juga ya di Jawilan, ada nggak sih BLK di kita Bang Kayok untuk melatih para pencari kerja itu agar bisa masuk ke perusahaan yang ada di Jawilan? justru ini yang sangat kita sayangkan Bang Saduri gitu kan. Mereka dipaksakan untuk bekerja instan ya kan, sementara mereka tanpa dilatih atau dididik terlebih dahulu kan gitu kan. Jadi terkadang ini nih satu kelemahan, dan mudah-mudahan ini pembelajaran buat kepala desa atau calon kepala desa nanti ketika terpilih, sebelum memasukkan karyawan setidaknya kepala desa juga harus menyiapkan formula gitu kan. Artinya yang dititipkan kepala desa ini sesuai dengan jadi kriteria. bisa juga ya itu jadikan salah satu strategi agar menempuh yang 70% tadi ya. 70% sampai 75%. Nah tadi Bang Kayok terkait 75% ini, selain tadi yang dikatakan Bang Kayok, ini sepertinya seolah kurang memungkinkan untuk masuk ke sana, ke perusahaan yang dijanjikan oleh para calon kepala desa nih. Tapi pihak perusahaan sendiri sebetulnya ada tidak sih obrolan-obrolan secara khusus saat ini nih dengan pihak calon kepala desa? Misalnya Bang Kayok sebagai HRD saat ini di perusahaan, sudah ada yang mendatangi Bang Kayok untuk membahas soal itu Bang Kayok? Untuk saat ini tuh belum ada. Belum. Tapi kami menyikapinya untuk saat ini posisi HRD adalah netral. Netral. Siapapun yang terpilih itulah kepala desa pilihan masyarakat. Artinya perusahaan saat ini tidak memilih desa A harus mendukung si B, desa C harus mendukung C. Enggak. Kita itu dari masyarakat untuk masyarakat. Karena keberadaan kita juga untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok. Itu seperti itu Bang. Tapi kan gini, saat ini calon kepala desa sedang membutuhkan simpatisan dari masyarakat. Ada nggak kasus begini Bang? Orang pengen masuk kerja, kemudian melalui para calon, mendekati HRD misalnya, sudah ada belum kayak gitu? Kemudian dia dimasukkan kerja. Ketika pernah membuka lowongan nggak di masa ketika kampanye saat ini? Karena untuk saat ini memang salah satu apesnya calon kepala desa, ya kan. Kenapa saya bilang apesnya salah satu calon kepala desa atau calon kepala desa yang ada di wilayah Cikande, Kopo, Jawilan kan gitu kan. Di saat mau mencalonkan diri, di saat itu pula masa pandemik gitu kan. Artinya sedang pengurangan. Jadi seperti itu, harap dimaklum. Nah inilah masa tidak beruntungnya mereka kan gitu kan. Jadi sampai saat ini belum ada penerimaan ya? Belum ada penerimaan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kondisi tidak seperti ini, sedang ada pencalonan, kemudian ada beberapa masyarakat yang dimasukkan ke perusahaan, dimasukkan agar memilih dia, ada nggak biasanya begitu Bang Kayok? Ada kemungkinan nggak kayak begitu? Kalau di tempat saya bekerja itu tidak ada. Ya tapi kan? Di tempat lain? Kalau di tempat-tempat lain tidak menutup kemungkinan. Jadi itu memang dijadikan ajang. Jadi mungkin memanfaatkan situasi dan kondisi untuk meraih simpatisan masyarakatnya. Ingat di tempat saya itu nggak ada. Oh jadi belum di tempat Bang Kayok nggak ada gitu ya? Dan Bang Kayok juga bukan di Jawilan itu maksudnya? Untuk saat ini saya belum bukan di Jawilan, tapi tinggal di Jawilan. Tinggal di Jawilan, oke. Nah Bang Kayok selanjutnya nih, setelah Bang Kayok ada di dalam perusahaan dengan mengemban posisi tersebut, salah satu keinginan perusahaan itu apa sih? Terus mungkin saja beberapa calon itu nggak tahu nih soal itu, apa yang diinginkan agar bersinergi dengan calon dengan kepala desa nanti gitu dan lain-lain. Mungkin Bang Kayok lebih tahu soal itu. Nah setelah saya masuk di kedalamannya, saya tahu salah satu keinginan pengusaha saat ini adalah kenyamanan lingkungan. Salah satunya gitu kan. Tetapi tidak mengurangi hak lingkungan untuk bekerja di perusahaan mereka.
Berarti kalau membutuhkan kenyamanan lingkungan sempat tidak nyaman. Yang namanya perusahaan dan lingkungan itu tetap yang namanya nyaman tidak nyaman itu pasti ada, karena setiap hari, setiap waktu atau setiap bulan gitu kan ada aja permasalahan. Tapi permasalahan itu juga bisa diatasi dengan cara persuasif, dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Kayak misalkan salah satu keinginan perusahaan saat ini, masyarakat juga calon kepala desa belum banyak yang tahu. Mereka pertama tidak ingin gitu kan, atau tidak ingin menolak bahwa permintaan masyarakat. Tapi untuk saat ini masyarakat pun harus paham dan calon kepala desa bahwa di situasi seperti ini, di masa pandemik seperti ini, bukan tidak membuka lowongan atau lapangan kerja, tetapi untuk bertahan aja sulit kan gitu kan. Jadi seperti itu gitu kan. Jadi intinya mah salah satu keinginan pengusaha juga sama. Pertama keinginannya juga buat apa mereka datang jauh-jauh menanamkan investasi di wilayah kita gitu kan. Yang tujuannya ya sama-sama ingin mencari keuntungan. Dan juga tidak saling merugikan seperti itu. Tapi untuk situasi saat ini memang masyarakat juga termasuk calon kepala desa juga harus memaklumi gitu kan. Situasi yang kurang stabil gitu kan. Jadi seperti itu. Salah satu keinginan pengusaha juga tahu masyarakat ingin bekerja, tapi pengusaha juga bingung untuk jawabnya gitu kan. Boro-boro menambah gitu kan, untuk mempertahankan aja agak ngap-ngapan kan gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi Bang Kayok sendiri kan sebagai putra daerah di Jawilan nih. Salah satunya lagi ya, HRD yang kelahirannya di Jawilan. Kan situasi-situasi itu benar terjadi, dan Bang Kayok juga sebagai di lingkungan sekitar banyak orang-orang merengek-rengek pengen kerja nih Bang Kayok. Nah, apakah tidak ada sedikit saja peluang dengan situasi seperti ini perusahaan untuk membuka, menerima lah gitu? Sama sekali tidak ada Bang Kayok. Jadi begini, saya masuknya di HRD ini kan, memang tidak menutup kemungkinan banyak telepon yang masuk, banyak WA yang masuk ke pribadi saya. Bang, kalau jadi HRD tolong dong selipkan satu aja gitu kan. Itu satu orang saya bilang gitu kan. Kedua, Bang, nitip saudara ya, misalkan kan gitu kan. Bang, tolong dong. Jadi saya nggak bisa jawab. Kenapa dasarnya nggak bisa jawab saat ini? Artinya bukan jawab untuk menjanjikan ya. Saya bilang insya Allah kalau ada posisinya saya masukkan. Jadi seperti itu. Termasuk saya punya teman banyak di Jawilan atau di Cikoja memohon meminta pekerjaan. Saya bilang mohon maaf untuk saat ini kondisi perusahaan yang kurang stabil. Jadi itu beda konteksnya kalau di sana ada lowongan kerja kemudian saya menutup, ya kan, tanpa sepengetahuan baik lingkungan maupun desa saya mengambil dari orang luar itu baru ya. Jadi seperti itu. Baru yang jelas lah. kita transparan gitu kan. Tetapi untuk saat ini saya tidak melihat siapapun dia atau teman saya sendiri termasuk keluarga saya yang minta jangan untuk saat ini belum ada lowongan. Begini Bang Kayok. Bang Kayok kan dulu dikenal banget tuh sebagai provokator. Wow. Wow. Kemudian Bang Kayok, setelah Bang Kayok menepati posisi HRD di salah satu perusahaan di Cikoja, nah itu ada nggak sentilan-sentilan ke Bang Kayok secara pribadi? Kayok nih setelah jadi HRD saat ini dulu mau pengen banget tuh masyarakat kerja segala macam, sekarang malah tutup telinga tutup mata, ada nggak pernyataan-pernyataan begitu dari masyarakat atau dari rekan-rekan lagi? Saya sekarang ingin ketawa ya dengan gelar tersebut yang disandang oleh saya gitu kan, bahwa Arya Kayok mungkin dulu dikenal dengan provokatornya Jawilan. Padahal kalau mereka pelajari saat itu benar saya itu vokal gitu kan, tetapi kevokalan saya itu, kritik saya itu untuk membangun, ya kan. Misalkan di kepemerintahan gitu kan, saya kritik ini, wah ini salah, ya kan. Tetapi kita berikan solusinya. Nah, saya mengkritik juga untuk membangun. Setiap saya kritik, saya berikan solusinya. Jadi seperti itu. Yang salah ya salah, yang benar yang benar. Jadi kenapa saat itu saya bertindak, ya kan? Karena melihat kesalahan yang dibiarkan. Nah, ini dasar itulah saya punya hak untuk bicara, menyampaikan di publik. Itu mau di perangkat desa maupun dari perusahaan kan Bang Kayok mungkin suka vokal tuh kan. Di perangkat desa atau di lingkungan perusahaan atau di lingkungan kita sendiri gitu kan. Karena apa? Mungkin
salah satunya kan ada ketidakadilan kan gitu kan. Wah ini gitu kan, masyarakat tuh, wah nggak bener katanya, ini nggak bener. Nah terkadang juga saya sampaikan gitu kan, justru yang jadi provokator beneran ini dia mengkorek, tetapi dia tidak memberikan solusi. Atau bahkan dia menjatuhkan. Nah ini nih yang paling bahaya. Kalau saya sih dulu memang vokal karena memang itu sebuah aturan ya, atau amanat undang-undang yang harus dijalankan. Jadi setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat ke muka umum. Demokrasi ya. Kemudian ketika kita melihat ketidakadilan, misalkan ya kan, masa kita harus diam, ya kan? Ini nih juga hak saya untuk bicara saat itu, baik di perusahaan atau di pemerintahan atau di lingkungan kita itu sendiri. Terserah mereka menganggap apa ke saya, tetapi waktu yang menjawab, oh bener, berkat perjuangan Bang Arya Kayok misalkan gitu kan, yang dulu begini, sekarang jadi begini kan gitu. Jadi itu. Jadi saya jujur aja Bang Saduri tidak pernah takut gitu kan mau diomongin provokator atau tidak diomongin provokator. Masalah benar dan salah nanti juga akan terjawab dengan seiring waktu yang berjalan. Tapi belum terjawab tuh. Bang Kayok sendiri kan sekarang di posisi HRD. Ya. Yang dulu sebagai provokator nih. Kan otomatis banyak juga nih bermunculan provokator-provokator baru nih. Betul. Terutama ke Bang Kayok. Nah itu gimana? Apakah ada yang pernah ngomong langsung ke Bang Kayok? Mungkin sekarang seolah Bang Kayok tutup mata tutup telinga, dulu mau vokal sekarang diem. Ini nih juga sangat luar biasa gitu kan. Saya juga belajar dari pengalaman dan suatu kehormatan hari ini saya memang bekerja di sebuah perusahaan gitu kan, menduduki jadi HRD gitu kan. Itu tidak menutup kemungkinan. Yang dulu mungkin satu selaku penggugat ya. Sekarang memang posisinya digugat. Tetapi saat ini kita menyikapinya ya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar saat itu. Cuman kita perlu keterbukaan untuk saat ini. Jadi kita sampaikan apa adanya. Jadi kita biasa-biasa aja tuh. Kecuali kita mungkin menutup informasi atau komunikasi gitu kan. Jadi berkat belajar dari pengalaman yang akhirnya saya memaklumi. Dulu posisi dia tuh seperti saya. Sekarang posisi saya itu dulu yang digugat oleh saya kan gitu kan. Jadi ini sangat luar biasa. Cuma apalagi kan diteleponin. Coba dong bagi kerjaan segala macam, terus Bang Kayok nggak respon karena situasinya tidak memungkinkan untuk menerima kan. Nah itu kan pasti ada celetikan-celetikan segala macam tuh. Terkadang yang namanya kebiasaan ya, kebiasaan teman-teman itu kan, Kang coba begini. Nggak tahu mereka itu saya lagi rapat, nggak tahu mereka itu saya itu lagi kerja kan gitu kan. Yang ada itu ya tahu sendiri kan, weh HRD sombong. Kemudian katanya HRD udah belagu kan itu kan. Saya bilang mohon maaf untuk saat ini bukan saya tidak mau menjawab, tapi karena keadaan. Karena saya bekerja, saya bilang itu kan. Ada mungkin saatnya saya jawab, ada saatnya tidak menjawab. Karena mereka kan tidak melihat saya. Saat ini cuma handphonenya on. Ini ditelepon nih, Bang ngopi misalkan. Sebetulnya saya juga pengen ngopi karena sering kopdar. Tapi untuk saat ini kadang-kadang waktu juga gitu kan yang kurang memungkinkan gitu kan. Tapi kan berarti kan secara ini Bang Kayok sebagai putra daerah yang saat ini duduknya sebagai HRD di Cikoja ya. Saya pikir harusnya ada support dari setiap lini, terutama teman-teman Bang Kayok, rekan-rekan Bang Kayok yang saat itu satu perjuangan gitu. Ada nggak bentuk-bentuk seperti itu Bang Kayok? Ada support dari teman-teman? Alhamdulillah dari teman-teman pergerakan ya gitu kan. Saat ini juga banyak yang mensupport, ada juga yang mungkin agak sedikit mengkritikkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa dong dikritik. Ya itu resiko seorang pemimpin saya bilang gitu kan. Resiko seorang public figure gitu kan. Yang saat ini profesinya berbeda dengan saat-saat yang dulu gitu kan. Tetapi banyak tanggapan positifnya juga dari teman-teman gitu kan di Cikoja. Artinya seorang provokator yang dulu dianggapnya sekarang jadi seorang motivator kan gitu kan. Ini nih harapan teman-teman juga. Hari ini Arya Kayok yang muncul misalkan, ke depan tuh ada Arya Kayok yang lainnya yang muncul, terutama di wilayah Cikoja. Kenapa? Saat ini kan dikenal Cikoja itu dengan banyaknya industri yang sudah ada, belum lagi yang belum ada nih yang bakal dibangun gitu kan. Tentunya ini harapan teman-teman juga ke sana itu ke depan. Kalau memang ada, kenapa nyari yang tidak ada, misalkan gitu kan. Jadi hari ini yang mungkin saya sukses, misalkan di
perusahaan jadi HRD, mungkin kedepannya juga ini salah satu percontohan dan salah satu sorotan. Ada buat lagi ya investor. di daerah-daerah kita ini ada lagi yang punya posisi yang tepat lah di perusahaan-perusahaan daerah kita ya. Mudah-mudahan itu Mudah-mudahan ada ya. terjadi gitu. Dan hari ini kita yang memulai. Oke Bang Kayo, kan ini temanya kita adalah keputusan tepat bukan cepat gitu. Nah ini bicara soal keputusan tepat dan cepat. Pertama saya akan nanya dulu berapa tahun Bang Kayo posisi sebagai HRD di perusahaan saat ini? Untuk saat ini saya masih baru. Berapa tahun sudah? Masih baru. Terhitung kurang lebih 1 tahun. Nah berarti pertanyaannya, ini keputusan tepat dan cepat ini apa yang sudah Bang Kayo lakukan untuk perusahaan dan dirasa oleh masyarakat menurut Bang Kayo sendiri? Kalau saya itu untuk perusahaan pertama bekerja ya, bekerja. Kemudian yang namanya HRD gitu kan, lebih kepada pengembangan sumber daya manusia yang ada terutama di karyawan kan gitu kan. Nah, pertama beradaptasi dengan pihak perusahaan, kemudian beradaptasi dengan pihak karyawan kan gitu kan. Yang kita jalankan adalah sebuah peraturan saat-saat ini gitu kan. Artinya kenapa tadi abang sampaikan cepat atau tepat gitu kan. Jadi kita tuh apa adanya sampaikan. Dari mulai peraturannya perusahaan, kemudian mereka juga sudah tahu, misalkan ya kan. Tetapi di sini saya juga tidak pilih-pilih. Kenapa saya ambil keputusan? Karena ini saya tegas dalam tugas, tidak melihat kiri kanan siapapun dia, saya akan ambil langkah yang tepat kan gitu kan. Bukannya itu tidak membahayakan Bang Kayo sendiri? Sebuah resiko Bang. Oh, resiko ya. Contoh begini, ketika kita bagus ya kan atas nama perusahaan juga jarang mengucapkan terima kasih misalkan ya kan. Tetapi satu kesalahan ya kan, yang namanya seorang pemimpin Bang ya kan, artinya kesalahan-kesalahannya aja gitu kan yang sering dikorek-korek. Jadi itu kita sangat memaklumi karena dulu itu posisi kita kan gitu. Jadi untuk situasi saat ini kita menghargai dan memaklumi, sama-sama punya hak menyampaikan. Mereka punya hak menyampaikan, saya juga punya hak untuk menjawab. Dan saya juga punya hak memutuskan, ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebagai sikap dari pemimpin ya. Tidak pandang bulu, walaupun memang itu masyarakat kita sendiri ya, kalau jika melakukan kesalahan ya kenapa tidak gitu, dikasih tindakan yang tepat ya. Yang jelas Bang, jangankan masyarakat ya kan, jangankan temen, adik saya sendiri misalkan bekerja suatu perusahaan, dia ikut saya ya kan, kalau dia melanggar sebuah aturan, mohon maaf saya bilang itu kan ini aturan loh ya, kita bukannya tega, tetapi memang harus dijalankan. Misalkan Kak, wayana sih udah dieureunkeun. Ya kan, dalam bahasa Sunda kan seperti itu kan. Kak, wayana sih udah dieureunkeun kan gitu kan. Saya tuh nggak melihat dia karena itu dia tuh melanggar dari sebuah aturan misalkan kan gitu kan. Jadi saya tidak melihat si A, si B, si C kan gitu kan. Kalau memang dia melanggar ya kenapa tidak. Tetapi sebelumnya ya kita juga nggak mengambil keputusan yang begitu saja. Ada kayak semacam penyuluhan, pembinaan terhadap karyawan, termasuk perusahaan. Karena jujur Bang, saya ingin menjadikan perusahaan itu rumah kedua setelah rumah pertama. Karena di sana itu kita mencari nafkah, ya kan, atau mencari rezeki lah buat keluarga. Kemudian di sana itu kita punya banyak teman. Jadi ada sebuah keuntungan yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Jadi anggap hitung-hitung menambah persaudaraan. Kenapa saya bilang ini jadikan rumah kedua? Jadi tujuannya supaya pengusaha pun merasa memiliki adanya karyawan, karyawan pun memiliki adanya perusahaan. Dengan bekerja di sana kita jadi Bisa menghidupi keluarga. nah seperti itu. Oke Bang Kayok nih, ada pertanyaan cepat. Oh, yang cepat. perlu dijawab cepat juga oleh Bang Kayok. Oh, kayak kereta cepat gitu, Oh set iya, gitu kan. harus dijawab cepat juga ya. Siap jawab ya, ada 3 Siap. pertanyaan dan ini semua harus dijawab dengan cepat. Wow. Siap? Jadi provokator apa jadi HRD? Jadi HRD Oke. Menjadi pengkhianat apa dihianati? dihianati. Oke. Yang ketiga, mempertahankan karyawan putra daerah atau memecat karyawan putra daerah ketika dia melanggar pelanggaran? Melanggar peraturan?
memecat putra daerah yang melanggar peraturan. Oke, sekarang kita bahas satu-satu nih, Bang Kayop. Tadi kan sudah jelaskan di awal, pertanyaan awal, bahwa Bang Kayop pernah jadi provokator. Disebut provokator oleh masyarakat, oleh teman-teman rekan-rekan. Menjadi provokator apa jadi HRD? Jawabannya menjadi HRD. Kenapa Bang Kayop pilih itu? Belajar dari pengalaman. Dulu kita sebagai penggugat ke beberapa perusahaan tentunya melalui HRD. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan atas nama masyarakat banyak. Tetapi saat itu kita penasaran, ada apa sih dengan HRD kok Susah banget. dia susah banget hubunginya, susah banget kerjanya kan gitu kan. Ternyata Sekarang ketika saya mungkin masuk sebagai HRD, wow sangat luar biasa saya bilang gitu. Artinya, kenapa hari ini saya harus memilih jadi HRD dan bukan atau meninggalkan provokator? Ini sudah saatnya untuk membangun, ya kan? Atau membangun ke depan itu terutama di wilayah kita gitu kan. Jadi gini Bang, jadi HRD itu juga perannya penting gitu Bang. Baik untuk memajukan perusahaan maupun untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan, saya bilang gitu kan. Artinya kita bisa memberikan informasi langsung, ya kan, kepada publik, ya tentunya dalam hal ini desa dan lingkungan, bahwa ini ada lowongan misalkan, ya kan. Jadi ada peranan tersendiri dari HRD gitu kan, sesuai dengan kriteria perusahaan kan gitu. Kalau dulu kita jadi penggugat itu atau jadi provokator lah gitu kan, kita pengen masuk kerja, misalkan gitu kan. Keahliannya cuma hanya karyawan biasa non skill, tetapi perusahaan di sana itu butuh skill. Kita nggak ngerti sebagai putra daerah. Nah ini kadang-kadang kita juga harus sadar selama menjadi provokator itu kurang tahu. Tapi setelah tahu di kedalaman HRD ini sangat menarik. Tapi insya Allah tujuannya juga untuk sama-sama membangun. Cuma Bang Kayop masuk dalam waktu yang tidak tepat Bang Kayop. Berbicara kesejahteraan masyarakat ya, masuk dengan waktu yang tidak tepat. Betul. Sekarang kan COVID. Pertama, situasi dan kondisi saat ini adalah di masa pandemik yang masih benar-benar hebat gitu kan. Wabah ini benar-benar merugikan kan gitu kan. Kedua, masuk di situasi di saat Kabupaten Serang tahun 2021 ini akan melaksanakan Pilkades. Nah, dengan kaitan Pilkades tadi, artinya dari dua contoh tadi gitu kan, dari COVID kemudian situasi yang kurang stabil ini benar kurang beruntung. Jadi seperti itu. Tapi insya Allah akan saya sikapi dan saya sampaikan apa adanya. Akhirnya kan yang bermunculan ke permukaan, Bang Kayop ini semenjak jadi HRD sekarang lupa kalau dulu dia sebagai provokator gitu kan. Jadi kita menghargai Bang teman-teman mewakili aspirasinya. Pertama teman-teman juga ada tuntutan dari lingkungan atau keluarganya kan. Saat ini untuk hidup itu, untuk bertahan itu kan butuh biaya kan gitu kan. Sementara lapangan kerja itu mungkin untuk saat ini tuh saya bilang belum bertambah. Yang bisa bertahan aja kalau bahasa Sundanya udah uyuhan katanya. Jadi ini Bang Kayop bukan berarti mengabaikan atau tidak berjuang untuk bisa putra daerah bisa masuk di perusahaan tersebut gitu kan. Tapi karena situasi intinya ya. Situasi dan kondisi kurang menguntungkan. Anggaplah situasi kacau balau ya. Oke, yang kedua tadi menjadi pengkhianat apa dihianati. Nah, sekarang tadi jawabannya dihianati. Kenapa milih dihianati? Mungkin dalam bahasa pengkhianat dan dihianati, untuk saat ini kita transparan kan gitu kan, transparan apa adanya ya kan. Tetapi kalau memang mereka mengkhianati misalkan gitu kan, banyak teman yang mengkhianati kan gitu kan karena begini misalkan gitu kan, itu kembali lagi ke teman-teman dan saya juga tidak pernah takut yang namanya dihianati karena kebenaran akan mengalahkan dengan yang namanya dihianati. Jadi intinya bahkan Bang Kayop juga mungkin. Tapi kalau bisa jangan dihianati lah, sama-sama kita fair kan gitu kan. Kita bareng-bareng, kita sama-sama berjuang dan sama-sama juga mengangkat nama daerah ya. Ya, sama-sama berjuang, sama-sama merancang bagaimana ke depan daerah kita dari yang kemarin maju supaya lebih maju lagi, dari yang kemarin baik supaya lebih baik lagi. Karena kalau bukan kita yang menjaga wilayah kita, siapa lagi? Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Kayop. Yang ketiga Bang Kayop, mempertahankan karyawan putra daerah atau memecat karyawan putra daerah ketika dia melakukan pelanggaran. Tadi jawabannya memecat.
Kenapa? Saya di sini tidak melihat putra daerah atau di luar putra daerah. Kalau sudah masuk di dalam perusahaan, itu aturan yang dipakai. Mohon maaf, saya bilang gitu kan. Berbicara aturan yang dipakai, artinya di sini kan tidak memilah dan memilih, ya kan. Jadi ada sebab dan akibat yang harus ya mungkin sama-sama menanggung resikonya kan gitu kan. Jadi gini, saya juga di sini tidak mengesampingkan putra daerah dipecat, bukan gitu kan. Saya juga tidak mempertahankan warga di luar putra daerah itu, tidak kan gitu kan. Kalau memang sama-sama melanggar ya kan, saya tidak pernah melihat ya kan. Siapapun dia yang tidak patuh terhadap aturan yang mungkin sanksinya seperti itu, bukan dipecat, tetapi dianggap ini mereka tidak butuh kerja kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah sementara saat ini kan perusahaan tuh memerlukan yang butuh kerja. Artinya kan yang butuh kerja ini yang benar-benar serius gitu kan. Jadi seperti itulah kira-kira gambarnya. Dari tindakan Bang Kayok, menurut Bang Kayok sendiri, ini keputusan tepat atau keputusan cepat? Tepat. Tepat ya? Tepat. Karena berdasarkan hasil pertimbangan dan kajian saya bilang gitu kan. Artinya HRD tidak mungkin mengambil keputusan ketika ada permasalahan. Nah permasalahan pun kita kaji, ini benar apa salah? Ini salah atau benar? Artinya di sini kita juga saya sampaikan gitu kan, nggak ada dusta di antara kita gitu kan. Kalau memang ya A ya A, kalau memang ya B ya B. Oke lah kita kasih toleransi misalkan. Tapi kalau toleransi ini masih tetap dilanggar, misalkan gitu kan, saya tidak melihat dia mau putra daerah atau di luar putra daerah, karena itu sebuah aturan. Sebuah aturan yang ada ya, yang tertera di. Saya tegas karena tugas itu ada dasarnya. Saya bilang gitu kan, misalkan contoh Bang Saduri ya kan menitipkan teman ke saya nih, wih Kang itu wayana sih dulur orang ulah sampai dikeluarkan. Maaf Bang Saduri, saya bilang gitu kan, saya tidak melihat Akang kan tuh kan dalam hal ini, karena hubungan saya dengan pekerja bukan dengan Akang. Harusnya kalau Akang tahu itu, Akang itu memberikan arahan kepada adiknya. Misalkan kamu bekerja ini salah, minimal kamu juga harus membina dan membimbing. Ini mah kayak abang nanti ngotot-ngotot ke saya tuh, saya juga bingung gitu kan, ya kan. Nah sementara ya mungkin yang bisa jawab seperti itu gitu kan. Jadi bukan halangan ya untuk mengeluarkan putra daerah itu sendiri jika melanggar aturan ya. Ini juga bukan untuk percobaan wah kita tuh sentimen, enggak. Ini demi Allah ya, saya sampaikan demi Allah gitu kan. Kita menyampaikan adanya. Namanya HRD itu kadang dilema kan gitu kan. Ketika mengambil sebuah keputusan, tetapi kita mengambil keputusan yang tepat itu karena memang mekanismenya sudah ditempuh. Jadi seperti itu. Dan termasuk bukan saya sendiri, banyak teman-teman HRD juga ya sama seperti saya gitu kan. Jadi tidak melihat si A, si B, si C, kalau memangnya salah ya salah kan gitu. Kalau memangnya benar ya benar. Nah, tapi ketika mereka benar, misalkan, wah ini anak ini benar ini kan, kemudian kita keluarkan tanpa sebab, nah itu kita juga dosa gitu kan, salah kan gitu kan. Jadi seperti itu Bang. Tidak ada sentimen di situ ya. Tidak ada pilih-pilih gitu kan. Oke Bang Kayok, satu pertanyaan lagi nih sebelum closing statement Bang Kayok. Saat ini lagi ramai tuh orang vaksinasi Bang Kayok. Betul. Kemarin pada takut divaksin. Kayak ngambil ATM. Kemarin kan pada takut divaksin tuh, pada kabur katanya. Dengar-dengar begitu, masih banyak orang yang menolak vaksin di daerah kita. Tapi saat ini malah berbondong-bondong untuk divaksinasi dengan harapan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa karena perusahaan membutuhkan ketika mau melamar kerja harus ada sertifikat vaksin, ya nggak? Ada salah satu syarat dari perusahaan untuk divaksinasi ketika yang masuk kerja, betul nggak? Ya salah satu. Jadi satu syarat ya. Nah saat ini banyak orang-orang yang divaksinasi dan saya pernah dengar cetukan-cetukan di luar berharap mereka dengan divaksin mereka bisa masuk kerja. Nah bagaimana tanggapan Bang Kayok sendiri Bang Kayok? Dan ini juga buat masyarakat yang sudah divaksin, terima kasih karena ini mengurangi atau anggap memutus mata rantai tentang COVID gitu kan. Menjalankan program pemerintah juga ya? Keduanya kan menjalankan program pemerintah gitu kan. Tetapi saya sampaikan kepada masyarakat yang sudah divaksin, ini juga bukan satu jaminan ketika hari ini kita divaksin, kemudian kartu vaksin ini menjamin bakal bisa masuk kerja.
Nah, cuman kan saya sampaikan tadi, lihat situasi dan kondisi. Memang itu salah satu syarat di beberapa perusahaan ada yang membutuhkan kartu vaksin. Tetapi tidak bisa menjamin. Kenapa tidak bisa menjamin? Situasi perusahaan saat ini di masa pandemik belum stabil. Jadi kalau mereka dengan dalih bahwa saya punya kartu vaksin harus masuk semua, ini luar biasa. Nah, ini kadang-kadang isu-isu ini gitu kan. Ketika punya kartu vaksin katanya kita bisa kerja katanya bebas kan. Pernah dengar juga? Jadi saya juga pernah dengar. Itu kadang-kadang salah juga. Ya kecuali mungkin perusahaan menerima salah satu syaratnya ada kartu vaksin. Mungkin mereka agak dipermudahkan gitu kan. Tetapi kalau asumsinya punya kartu vaksin bisa kerja, itu salah juga kan gitu kan. Jadi seperti itu kalau menurut saya, Bang. Jadi tetap divaksin harus dilakukan, tapi alasan yang pertama divaksin itu adalah untuk kesehatan ya Bang ya, bukan untuk masuk kerja. Masuk kerja itu salah satu syarat aja gitu ya. Oke, buat para masyarakat begitu ya. Sekarang Bang Kayok, karena tadi kita sudah banyak hal yang kita bicarakan terkait bagaimana desa sudah mengungkapkan bahwa 75% seolah-olah menjamin akan diterima di perusahaan masyarakat Jawilan dengan pemaparan visi misinya gitu kan, menjanjikan itulah. Nah, mungkin Bang Kayok ada beberapa hal untuk closing statementnya Bang Kayok terkait yang tadi kita bahas. Silahkan Bang Kayok. Jadi terima kasih Bang Saduri, saya jawab terkait dengan yang kita bahas tadi ya kan, salah satunya visi misi calon kepala desa, kemudian kaitan perusahaan yang saat ini seperti ini, kemudian kaitan dengan lingkungan perusahaan terutama warga yang banyak pengangguran. Nah, untuk para calon kepala desa saat ini saya berpesan, itu ketika terpilih nanti jadi kepala desa, itu nggak semudah itu apa yang Bapak-Bapak sampaikan, terutama visi misi Bapak menjanjikan kepada masyarakat lalu terrealisasi. Setidaknya Bapak calon kepala desa ini mempunyai konsep dasar sehingga apa yang dijalankan nanti programnya itu berjalan sesuai dengan keinginan. Pertama, hanya ngasih masukan, buatlah konsep kemitraan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Karena ketiga pilar ini kaitannya itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena perusahaan butuh karyawan, karyawan butuh perusahaan, juga begitu pemerintahan desa. Artinya, buatlah konsep sejalan, seiring, seirama, supaya ke depan itu benar-benar dijalankan. Saya rasa kalau duduk bareng antara pemerintah desa dengan para pengusaha yang ada, kemudian dengan perwakilan masyarakat, itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi seperti itu. Kemudian saya berpesan juga kepada seluruh calon kepala desa yang ada di Kabupaten Serang, yang desanya akan melaksanakan pilkades, mohon untuk saat ini jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai di pesta demokrasi pilkades ini ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pilihan, kemudian perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu dianggap permusuhan. Nah, kalau demokrasinya dianggap permusuhan berarti demokrasinya belum dewasa. Saya harap jaga kesatuan dan persatuan. Yang bisa memajukan desa kita adalah orang desa itu sendiri. Yang bisa mensukseskan desa kita adalah orang desa itu sendiri. Tujuannya cuma satu, mencari seorang pemimpin dari yang baik menjadi yang terbaik sesuai pilihan masyarakat masing-masing. Dan ketika sudah terpilih, tidak ada musuh. Anggap harus mempunyai jiwa negarawan. Hilangkan jiwa politiknya, bahwa itu bukan rival saya, bahwa itu bukan pendukung saya, tetapi itu adalah warga saya. Saya bertanggung jawab jadi seorang pemimpin. Mungkin itu yang harus dijalankan oleh seorang calon kepala desa ketika nanti terpilih. Jadi seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang Kayok sudah ngobrol bareng dengan kami dengan Gerak Kreatif terkait menindaklanjuti apa-apa yang dikatakan oleh para calon kepala desa. Sebagai HRD juga tentu saja banyak tahu soal posisi-posisi itu ya. Oke sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, terima kasih, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Nanti
tonton terus kegiatan-kegiatan podcast di Geraha Kreatif. Kali ini kami podcast dengan tema keputusan tepat bukan cepat dari seorang pemimpin sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.